wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Prina Subastian dengan NIM 666-12430 kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisis digital governance pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan matriks archetype Well and Ross serta evaluasi indeks sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola digital diterapkan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan sejauh mana tingkat kematangan transformasi digital yang telah dicapai. Yang pertama itu ada tantangan digital Kemenkes. Sebelum reformasi tata kelola digital dilakukan, Kementerian Kesehatan menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama itu banyak aplikasi kesehatan yang dikembangkan secara terpisah, sehingga menimbulkan fragmentasi sistem informasi. Yang kedua itu terjadi duplikasi data antar unit dan antar fasilitas kesehatan yang menyebabkan data kurang terintegrasi. Dan yang ketiga itu diperlukan standarisasi tata kelola data kesehatan agar pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kesehatan meluncurkan program transformasi digital kesehatan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Selanjutnya bagian 1 yaitu teori Well and Ross. Dalam analisis ini menggunakan matriks archetype Well and Ross untuk menganalisis pola pengambilan keputusan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan adanya 3 pola utama. Yang pertama itu adalah bisnis monarki, yaitu keputusan strategis ditentukan oleh pimpinan Kementerian Kesehatan. Yang kedua itu adalah IT monarki, yaitu keputusan terkait arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi dikelola oleh unit teknologi informasi pusat. Dan yang ketiga adalah IT duopoli, yaitu keputusan tertentu dilakukan secara bersama antara pimpinan bisnis dan unit teknologi informasi. Lalu selanjutnya yaitu matriks tata kelola Kemenkes. Jika dilihat lebih rinci, prinsip teknologi informasi berada pada pola bisnis monarki, karena arah kebijakannya ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Pada aspek arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi, pola yang digunakan adalah IT monarki, karena pengelolaannya dilakukan secara terpusat oleh unit teknologi informasi, sedangkan kebutuhan aplikasi dan beberapa keputusan operasional melibatkan kerjasama antar unit bisnis dan unit teknologi informasi, sehingga menunjukkan karakteristik IT duopoli maupun federal. Lalu simpulan tata kelola Kemenkes, berdasarkan hasil analisis tata kelola digital, Kementerian Kesehatan telah mengalami pergeseran dari sistem terfragmentasi menuju sistem yang lebih terintegrasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan digital tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan telah koordinasi secara terpusat. Pencapaian tersebut terlihat dari semakin terintegrasinya berbagai layanan dan data kesehatan dalam satu ekosistem digital nasional. Lalu selanjutnya yaitu rekomendasi strategis. Terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama itu mempercepat integrasi seluruh sistem kesehatan agar data dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan interoperabilitas antar platform sehingga pertukaran data dapat berlangsung lebih mudah dan aman. Yang ketiga itu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang digital agar implementasi transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya bagian 2 yaitu indeks SPBE. Selain itu menganalisis tata kelola digital juga, analisis ini mengevaluasi tingkat kematangan digital melalui indeks SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik. Indeks SPBE digunakan pemerintah Indonesia untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada suatu instansi. Lalu ada 4 dominan penilaian SPBE. Yang pertama itu kebijakan internal yang menilai regulasi dan tata kelola. Yang kedua tata kelola yang menilai strategi dan koordinasi penyelenggaraan SPBE. Dan yang ketiga manajemen SPBE yang menilai pelaksanaan manajemen teknologi informasi. Dan yang keempat layanan SPBE yang menilai kualitas layanan elektronik yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya formulasi indeks SPBE. Perhitungan indeks SPBE dilakukan dengan menggabungkan seluruh nilai dominan berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Masing-masing dominan memiliki kontribusi berbeda terhadap nilai akhir indeks. Dengan metode ini dapat diketahui tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah. Lalu ada simulasi capaian SPBE. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, dominan kebijakan internal memperoleh nilai sekitar 4,30, dominan tata kelola memperoleh nilai sekitar 3,80, dominan manajemen SPBE memperoleh nilai sekitar 3,60, sedangkan layanan SPBE memperoleh nilai sekitar 4,20. Dari keseluruhan nilai tersebut diperoleh proyeksi indeks SPBE Kementerian Kesehatan sebesar 3,95. Nilai ini masuk dalam kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa transformasi digital di Kementerian Kesehatan telah berjalan dengan cukup matang. Sebagai kesimpulan, hasil analisis Well and Ross menunjukkan bahwa tata kelola digital Kementerian Kesehatan didominasi oleh pola bisnis monarki, IT monarki, dan IT duopoli yang mendukung pengelolaan digital secara terintegrasi. Sementara itu, hasil evaluasi SPBE menunjukkan nilai 3,95 yang termasuk kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan telah memiliki fondasi tata kelola digital yang kuat meskipun masih diperlukan peningkatan integrasi sistem, interoperabilitas data, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia digital. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.